Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sefra Juliana Cebua. Saya program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal masalah penugasan, yaitu masalah yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang minimasi. Jadi di sini sudah ada sebuah soal ya, suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerja yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerja adalah sebagai berikut. Dan di sini sudah ada ya biayanya yang sudah terbentuk dalam tabel. Jadi di sini ada karyawan, kita misalkan saja karyawan A, B, C, dan D, dan ada pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, dan pekerjaan 4. Selanjutnya langsung saja kita jawab soalnya dengan cara sebagai berikut. Jadi caranya yang pertama adalah kita melihat terlebih dahulu angka terkecil di antara baris ya, di antara baris ini ya, setiap baris A, B, C, dan D ini biaya terkecil di masing-masing ini yang mana. Jadi di sini ya antara 15, 20, 18, dan 22 yang paling kecil adalah 15. Ini ya kita lingkarin, kita tandain, dan yang di B yang paling kecil adalah 14, di C yang paling kecil adalah 20 ada 2, dua-duanya kita tandain, dan D ada 17, 18, 18 sama 16 yang paling kecil adalah 16 ya. Jadi biaya yang terkecil di setiap barisnya kita tandain dulu. Kemudian angka di setiap baris ini kita kurangkan dengan angka yang paling kecil di setiap baris tersebut ya. Di sini berarti 15 kurang 15 adalah 0 ya. Kita tulis di sini 0, dan 20 kurang 15 adalah 5 ya. 18 kurang 15 adalah 3, 22 kurang 15 adalah 7, begitupun seterusnya ya. Begitupun untuk baris baris kedua yaitu 16 kurang 14, 21 kurang 14, 17 kurang 14. Ini juga 25 kurang 20, 20 kurang 20 kan 0. Berarti 23 kurang 20, 20 kurang 20. Dan begitupun seterusnya dikurangkan dengan angka terkecil di setiap barisnya. Dan ini ya, ini hasilnya yang sudah saya kurangin ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melihat angka terkecil di setiap kolom tersebut. Kalau tadi kan di baris, sekarang kita lihat di kolom. Habis itu kita kurangkan angka di setiap kolom tersebut dengan angka terkecil di masing-masing kolom, sama juga seperti tadi ya. Dan ini hasilnya ya setelah saya kurangkan. Langkah selanjutnya kita harus menggaris horizontal ataupun vertikal di setiap 0 terbanyak ya, mau di kolom ya ataupun di baris. Yang terdapat 0 terbanyak kita harus garis ya, coret. Berarti di sini di kolom 1 ada 2, di D, di baris D ada 2, di baris C ada 2. Jadi langsung saja ya kita garis seperti ini ya. Di di kolom 1, di C ini ada 2 0 ya. Kita garis, dan di D juga kita garis. Selanjutnya kita lihat lagi ya. Ini angka yang terkecil di antara angka yang tidak terkena coretan yang mana. Berarti ini ya, 1 ini angka terkecil di antara ke-6 angka ini yang tidak terkena coretan. Jadi angka yang tidak terkena coretan ini dikurang dengan 1 ya, dikurang dengan angka terkecil ini. Dan yang terkena perpotongannya, mana yang terkena perpotongannya ini ya. Ini 5 terkena perpotongan antara garis vertikal dan horizontal, dan 1 ini juga terkena ya. Jadi di yang terkena perpotongan ini ditambah dengan angka terkecil ini, berarti ditambah 1 di antara yang terkena perpotongan ini. Yang selain yang tidak terkena perpotongan ini seperti 00 ini dan ini tidak usah kita apa-apakan ya, langsung saja kita isi ke dalam tabelnya. Berarti ini ya, ini 0 0 tetap ya sama ini 0, besok ini 0, ini 5, berarti ini ditambah dengan 1 ya, karena ini terkena perpotongan, berarti 6, di sini 2 ya, ini 6, di sini 2, yang di sini berarti 5 kurang 1 4, terus ini 5 kurang 1 4, 2 kurang 1 1, ini tetap ya, ini 1, ini 0, ini 2 tetap. Bisa ini 1 kurang 1 0, 5 kurang 1 4, ini tetap ya. Ini berarti 0 4 1 0. Dan yang ini 7 kurang 1 6, 3 kurang 1 2, ini tetap, berarti 6 2. Dan ini tetap 0 0. Setelah ini kita garis lagi yang memiliki NOR terbanyak ya. Kenapa ini? Ini kan karena ini belum optimal, karena ini baris ada 4, kolom ada 4, dan sedangkan ini barisnya ada 2 dan ini kolomnya baru 1 ya. Berarti ini harus ada 2 biar optimal. Berarti ini harus, ini kita garis ya, karena ini memiliki NOR terbanyak di 1 ya. Jadi ini kita garis ya, dan di sini juga di 6, di baris C juga ada NOR terbanyak, di D juga ya, dan di sini juga di 3 sudah ada 0. Kalau tadi kan nggak ada, sekarang ada, ini berarti ini kita garis ke bawah. Langkah yang terakhir adalah kita bisa langsung saja menarik kesimpulan ya. Berarti ini
penugasan ini untuk pekerjaannya ini yang bisa dipilih untuk karyawan A pekerjaan 1, pekerjaan 3, dan di B pekerjaan 1, di C pekerjaan 1 dan 2 dan 4, 2 dan 4, dan di D yang bisa yang bisa dipilih pekerjaannya adalah pekerjaan 3 dan 4 ya. Jadi ingat ya, untuk memilih pekerjaan ini tidak boleh sama. Jika A sudah memilih pekerjaan 1, jadi B, C, D ini tidak boleh lagi memilih pekerjaan 1. Pokoknya di setiap karyawan ini tidak boleh memiliki pekerjaan yang sama. Langsung saja kita tarik kesimpulannya. Berarti di sini kita tulis ya kesimpulannya. Berarti di sini A, jika A memilih pekerjaan 1, maka B ini dia tidak ada pilihan yang kedua ya, karena dia cuma 1 yang bisa dipilih. Berarti ini langsung saja kita tulis A ini pekerjaan 3 ya. A pekerjaan 3, dan biaya untuk pekerjaan 3 ini berapa di A? 18 ya. Berarti ini 18. Dan B pekerjaan 1 pastinya ya, karena nggak ada pilihan lain. Ini pekerjaan 1 berapa untuk pekerjaan 1 di biaya B yang pertama adalah 14 ya, berarti ini 14. Jadi kalau C ini kita ambil 4, nanti D ini si D nggak dapat pekerjaan ya. Kalau si D ini kita ambil 4, berarti C ini bisa kita ambil pekerjaan 2. Jadi langsung saja ya, untuk C pekerjaan 2 ya, berapa pekerjaan 2 nya? Pekerjaan 2 di C adalah 20 ya, berarti ini 20. Dan untuk si D pekerjaan 4 nya berapa? D pekerjaan 4 adalah 16, berarti ini jumlahnya 68. Ini adalah total minimumnya. Sekian untuk pembahasan soal masalah penugasan tentang minimasi. Baik, sekarang kita lanjutkan soal yang kedua, yaitu masalah maksimasi. Berikut ada sebuah soal yang pertanyaannya, tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi di sini sudah ada sebuah tabel ya, ada karyawan A sampai dengan E, dan ada pekerjaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau tadi di minimasi cuma ada 4 baris dan 4 kolom, sekarang udah 5 baris dan 5 kolom ya. Jadi sama saja ya. Langkah yang pertama yaitu kita melihat, kalau ini kita melihat di setiap baris angka yang paling maksimum ataupun angka yang paling besar ya. Jadi di baris A angka yang paling besar adalah 15 ya. Ada 10, 12, 10, 8 nih yang paling besar adalah 15, dan di B yang paling besar adalah 15, dan di C juga yang paling besar yaitu 12, dan di D yang paling besar adalah 16, dan di E yang paling besar adalah 17. Jadi angka yang keduanya adalah kita mengurangi angka di setiap baris dengan angka terbesar di masing-masing baris tersebut. Jadi langsung saja ya kita cari. Kalau 10 selisih dengan 5 ya, berapa? 5. Ini selisih ya, 5. Ini 12 selisih dengan 15 adalah 3 ya. Dan ini 10 selisih dengan 15 adalah 5. Juga ini ya, 8 selisih sama 15 adalah 7. Dan 15 selisih 15 0 ya. Ini begitupun seterusnya untuk 14, untuk baris B ini juga dikurangkan ataupun mencari selisihnya dengan angka terbesar. Di C juga, di D juga, dan di E juga seperti itu, dan kita tetap menulisnya positif, tanda positif ya. Dan ini hasilnya setelah saya kurangkan semua. Langkah selanjutnya kita melihat angka terkecil pula ya. Kita cari angka terkecil di setiap kolom. Kalau tadi kan angka terbesar di setiap baris, sekarang kita cari angka terkecil di setiap kolom. Jadi di sini di kolom pertama angka yang paling kecil adalah 1 ya. Di angka kedua ini yang paling kecil adalah 1 juga. Dan di kolom ketiga angka yang paling kecilnya kita lihat berapa? 3 ya. 3. Di kolom keempat angka yang paling kecil berapa ini? Tentunya 0 ya. 0 ada 2. Dan di kelima juga yang kecil adalah yang paling kecil 0. Selanjutnya kita kurangkan angka di setiap kolom tersebut dengan angka terkecil di masing-masing kolom ya. Langsung saja ya kita isi ini. 5 kurang 1 ini adalah 4. 5 kurang 1 ini adalah 4 ya. Yang 1 kurang 1 0, 3 kurang 1 2, 3 kurang 1 2, 7 kurang 1 6. Begitupun seterusnya. Ini dikurangkan dengan angka masing-masing terkecil di kolom masing-masing tersebut. Dan ini hasilnya setelah saya kurangkan semuanya. Selanjutnya langkah selanjutnya kita memilih ataupun mencoret yang memiliki NOR terbanyak di kolom ataupun maupun di baris ya. Berarti di sini yang memiliki NOR terbanyak itu adalah yang pertama yang kita lihat ya. Ini di baris B juga ada 2, D 2, E juga 2. Berarti ini yang paling banyak yang di kolom 5 ya, ada 3. Berarti ini langsung saja kita garis. Maaf ya nggak lurus. Habis itu di mana lagi? Di B ya. Ini di B ada juga 2. Langsung saja kita coret. Ya. Habis itu di D ya, ini di D ada 2 ya. Habis itu
di E ya. Ada lagi kan nolnya, semua sudah tercoret. Ini setelah kita coret semuanya, langkah selanjutnya adalah kita melihat angka yang terkecil yang tidak terkena perpotongan, yang tidak terkena coretan ya, angka terkecil yang tidak terkena garis ya. Berarti ini yang di antara 4, 2, 27, 2, 3, 2, 4 ini yang tidak terkena coretan, dan angka yang terkecilnya adalah 2 ya. Ini berarti 2 ada 4. Dan langkah selanjutnya sama ya seperti tadi, kita kurangkan angka yang tidak terkena coretan dengan angka yang terkecil ya. Dan angka yang terkena perpotongan kita tambahkan dengan angka terkecil tersebut. Langsung saja ya kita isi di sini. Berarti ini 4 tambah 2 ya. Jadi dikurang 4 kurang 2 adalah 2 ya. Ini 2 kurang 2 0. Ini ya 2 kurang 2 0 ya. Berarti 7 kurang 2 6. Ini tetap ya. Langsung saja kita isi ya. Berarti ini 0 kurang ini tetap ya. Yang terkena kecoretan ini tetap, kecuali ini yang terkena perpotongan. Berarti ini ditambah dengan angka terkecil itu 2. Ini jadi 4. Begitupun seterusnya. Dan ini setelah saya kurangkan dan saya tambahkan dengan angka terkecilnya. Ini hasilnya. Selanjutnya kita coret lagi ya yang terdapat 0 terbanyak ya. Berarti di sini kita coret dan ini ada 2. Langsung saja kita coret. Harus imbang ya. Baris sama kolom ini coretannya harus sama. Berarti ini ada di A juga nolnya 3 ya. Ini kita coret. Ya, habis itu di mana lagi? Di C ya. Ini juga ada 3. Habis itu di D ada 2 ya. Dan ini baru 3 baris ya, 1 kolom. Berarti ini di E di 3 nih ya, di kolom 3. Dan di kolom 4 ya, ini belum terkena coretan. Udah, ini udah seimbang ya, 3 baris 3 kolom. Selanjutnya langsung saja ya kita tarik kesimpulan ya, sama seperti tadi. Ini berarti tulis dulu kesimpulannya. Kesimpulannya berarti karyawan A yang bisa mengambil pekerjaan adalah 2 berapa? 2 3 5 ya. Pekerjaan ini adalah ini ya, pekerjaan A 2 3 5. Pekerjaan B karyawan B, pekerjaan 1 4, pekerjaan C 1 ya, yang di 0 ya, 0 nya kita lihat 3 5. Pekerjaan D 2 4 ya. Pekerjaan E cuma 1 ya, 0 nya 3. Berarti ini kan pekerjaan A 2 3 4 ya, 5, dan E ini cuma ada 1 pekerjaan yang bisa diambil. Berarti jika E ini cuma 1 yaitu pekerjaan 3, tentunya A ini tidak mungkin lagi ya pekerjaan 3. Berarti ini kita coret ya pekerjaan 3 di karyawan A dan pekerjaan 3 di karyawan C, karena nggak mungkin diambil. Langkah selanjutnya adalah dengan cara solusi majemuk ya. Jadi solusi majemuk ini adalah kombinasi antara 2 solusi. Jadi langsung saja ya, jika karyawan A di sini ya, jika karyawan A mengambil pekerjaan 2 dan 5 ya, ini A dan 5, berarti karyawan A ini di solusi pertama udah 2, berarti D ini tidak boleh 2 lagi ya, berarti dia harus pekerjaan 4D, pekerjaan 4 ya. Dan jika D pekerjaan 4, tentunya bukan yang dicoret ya, ini tetap pekerjaan 4 ya. Dan jika D pekerjaan 4, tentunya B ini tidak boleh lagi pekerjaan 4, berarti B adalah pekerjaan 1 ya. Dan jika B pekerjaan 1, tentunya C tidak boleh lagi pekerjaan 1, berarti dia harus pekerjaan 5. Dan E tetap 3 ya. Ini kita isi ya biayanya. Berapa? A pekerjaan 2 di sini ya. A pekerjaan 2 yaitu 3. D pekerjaan 4, D pekerjaan 4.
bukan ini ya, tapi ini ya. D pekerjaan 4 16, A pekerjaan 3 10, berarti ini 10. Ini adalah ini pekerjaan 4, D pekerjaan 16 ya. Besok B pekerjaan 1 14. Besok C pekerjaan 5 berapa? C pekerjaan 5 12. E pekerjaan 3 ini 14. Berarti ini jumlahnya adalah 68. Dan ini untuk solusi kedua ya. Jika A sudah memilih 5, berarti tentunya C ini nggak boleh 5 lagi ya. Berarti dia harus memilih 1. Jadi ini C ya. Ini C pekerjaan 1. Dan jika C sudah memilih pekerjaan 1 ya, tentunya B ini nggak boleh lagi 1 dong. Berarti dia harus pekerjaan 4. Ya kan? B harus pekerjaan 4. Dan jika B pekerjaan 4, tentunya D ini nggak boleh pekerjaan 4, berarti dia harus pekerjaan 2. D 2 ya. Berarti E ini tetap pekerjaan 3. Ini kita tulis ya biayanya. Ini biayanya adalah A pekerjaan 5, berarti ini 15. C pekerjaan 1 15 ya. B ini ya C 9 ya, salah. B 15, D 15 ya. E 14. Ini jumlahnya adalah 68. Berarti ini udah maksimum ya hasilnya. Ini adalah penjelasan tentang soal penugasan masalah maksimasi ya. Tadi kita sudah bahas tentang minimasi dan maksimasi. Sekian penjelasannya dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.